Mari kita satu dalam doa, kita siapkan hati untuk menerima yang baik dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tidak bertatap wajah, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Umat-Mu dimanapun mereka menyaksikan video ini, mereka terima pembaharuan dalam hati mereka. Ada kekuatan, pengharapan, iman, sukacita, bahkan shalom daripada sorga. Hamba berdoa Tuhan kuduskan di bibir hamba, sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman, bersama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama perhatikan Alkitab atau ayat yang akan muncul di layar ini. Karena saya akan memulai sebuah kisah dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1-3. Lalu kita lompat ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Karena saya pikir kalau kita membaca keseluruhan pasal terlalu banyak. Tapi saudara yang mungkin penasaran isi seluruhnya bisa lihat di Alkitab saudara. Tapi saya akan membaca hanya ayat 1-3, 1-4 lah. Baru saya lompat paling akhir di ayat yang ke-12. Jadi 2 Tawarik pasal 20 1-4. Lalu kita lompat di ayat paling terakhir, ayat yang ke-12. Di bawah judul perikop, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, jadi kata Bani itu bicara tentang bangsa, sekumpulan besar, datang berperang melawan Yosafat. Jadi ada Bani Amon dan Bani Moab. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan Yosafat. Mereka bersama-sama sepasukan orang Meunim, ditambah lagi dengan orang-orang dari Meunim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, ini salah satu ayat yang penting. Yosafat menjadi takut. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia merasa takut? Perhatikan, lalu mengambil keputusan mencari siapa? Amin, dia mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 12, ayat yang terakhir dari pasal ini, perhatikan. 1, 2, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini kalimat yang luar biasa. Yosafat bilang, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seperti judul yang saudara-saudara lihat dari awal video ini, saya memberikan satu tema yang sederhana, the power of vision. Apa maksudnya pendeta? The power of vision. Kata vision itu kalau diterjemahkan secara sederhana, vision itu artinya penglihatan. Vision juga bisa disebut sebagai daya lihat atau sebuah pandangan. Nah, kenapa ada kekuatan di balik sebuah pandangan? Ada kekuatan di balik sebuah daya lihat. Saudara, saya percaya hidup saya dan hidup saudara akan jauh lebih bermakna kalau kita memiliki tujuan. Ada sesuatu yang kita lihat dan itu yang kita mau capai, itu yang kita mau tuju. Hidup seseorang itu akan lebih berarti kalau kita tahu ke arah mana kita melangkah. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Karena hari-hari kita dalam menjalani hidup, keluarga, bekerja, sebagian kita makan berkarir, ada banyak anak muda mereka masih mengambil pendidikan, bahkan tidak sedikit kita sebagai orang percaya hidup dalam pelayanan. Tapi kalau berkeluarga, bekerja, berdagang, berpendidikan dan melayani tanpa tujuan, sulit. Karena hidup ini penting bicara tentang tujuan. Ada sesuatu di mana engkau memandang ke sanalah engkau harus datang. Sama seperti misalkan saudara pesan ojek online atau taksi online. Kan sebelum itu taksi datang, sebelum ojek itu datang, kan dimulai dulu dari memilih tujuan. Titik A ke titik B, iya kan? Ada nggak orang bisa pesan ojek online gitu tanpa tujuan? Tujuan dulu. Saudara mau diangkut dari mana? Mau diantar sampai mana? Nanti terlihat estimasi biaya. Setelah itu baru bisa order. Saudara, contoh gini lah. Suami kita bu, satu kali pulang kerja, terus dia tanya, mama bosan gak di rumah? Iya pak bosan. Mau gak jalan?
Mau kemana? Papa nggak tahu. Pokoknya sekarang mama beres-beres koper aja. Dia suruh beres-beres koper lagi ya kan. Mama beres-beres koper aja. Abis itu kita berangkat. Berangkat kemana? Ya nggak tahu. Pokoknya mama masukin aja barang-barang penting mama ke koper. Lalu kita jalan. Saya mau tanya, Bu, ibu pergi nggak? Kira-kira, ibu bakal beres-beres koper nggak? Iya kan? Kita akan bilang, Pak, sini coba cek. Jangan-jangan udah panas kepalanya, ya kan? Kita curiga, dia udah demam tinggi sampai nggak tahu mau pergi kemana. Karena kalau nggak ada tujuan, bingung. Ada mahasiswa jemaat Tuhan lah datang. Saya yakin dia orang yang saya ingat itu, dia menyaksikan video ini. Jadi dia datang ke sebuah ibadah lah. Lalu seperti biasa altar call, maju ke depan, lalu dia bilang gini, pendeta, doain dong. Oke, mau didoain apa? Aku pengen kuliah di luar negeri. Oke, mau kuliah apa? Belum tahu. Mau di negara mana? Belum tahu. Pokoknya pengen aja kuliah di luar negeri. Ayo model kayak gini. Susah lihat mujizat. Kenapa? Karena gak punya tujuan. Dia sih keinginannya mantap, mau kuliah di luar negeri, tapi gak ada target. Dan saya mau katakan, seringkali hidup-hidup yang seperti itu omong kosong. Itu cuma sekedar impian-impian yang tidak punya makna di dalamnya. Kenapa? Tidak ada tujuan. Tidak ada sesuatu yang dia pandang. Nah, makanya jemaat Tuhan yang terkasih, dalam meminjam uang di bank saja kita butuh tujuan. Pihak bank akan berkata berapa banyak. Oke, tujuannya seperti apa? Nah, kalau kita nggak bisa sebut apa menjadi tujuan, nggak akan pernah kita terima pinjaman dari bank. Karena tanpa tujuan, tidak jelas ke arah mana dana yang dipercayakan itu akan dihabiskan. Jangan-jangan bahkan akan menyusahkan pihak bank. Seperti itulah hidup kita sebagai orang percaya. Artinya tujuan sangat penting. Tujuan bukan hanya berbicara tentang arah, tapi tujuan juga berbicara tentang goal. Ada istilahnya goal setting dalam hidup manusia. Hidup yang kita jalani ini sudah berat. Jika kita tidak memilih arah pandang, maaf saudara, saya katakan dengan sangat jujur, hidup kita mati. Makanya kalau saudara lihat di ayat yang tadi saya bacakan, Yosafat sedang menghadapi satu hal yang sangat berat dalam kehidupannya. Kenapa saya bilang berat? Karena untuk menghadapi dua bangsa sekalipun, Amon dan Moab, it's impossible, itu mustahil. Melawan satu bani saja mereka kewalahan, apalagi dua bangsa ini bergabung dan menghancurkan mereka. Makanya ayat 3 kita tulis dengan jujur, Yosafat menjadi apa? Takut. Dan itu normal karena dia menghitung logikanya. Saya punya tentara sedemikian, lalu musuh saya besarnya sedemikian. Yosafat menjadi takut. Tapi apa yang menarik? Yosafat tidak cuma berhenti di rasa takut. Alkitab katakan, lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan di ayat ke-12, ayat terakhir yang saya bacakan dalam tema ini, Yosafat bilang apa? Musuhku sangat besar, musuhku sangat banyak. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Secara manusia, Yosafat katakan, I don't know God, what I can do. Tapi dia bilang apa? Tetapi mataku tertuju kepadamu. Ini yang saya katakan, the power of vision. Ada kekuatan di balik cara kita melihat sesuatu. Dan apa yang terjadi? Alkitab catat kemenangan atas Bani Amon dan Bani Moab. Kenapa? Karena Yosafat tahu ke arah mana dia tertuju. Makanya jemaat Tuhan, Pak, Bu, coba deh sama-sama kita melalui video ini, coba deh kita koreksi. Coba kita sebentar bertanya, ada gak sih tujuan dalam hidup saya? Ada gak sih arah pandang yang sedang kita lihat untuk kita melangkah ke arah sana? Karena kalau engkau menjalani hidup tanpa arah tujuan, berat rasanya, Pak, Bu. Dunia ini cuma menawarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan tidak ada kepastian. Kalau saudara gak punya sesuatu yang menguatkan iman pengharapan, hancur hidup kita. Coba saya tanya jujur, kita kalau lihat berita, mana lebih banyak? Berita yang buruk atau berita yang baik? Yes, berita itu akan semakin hot, berita itu akan semakin viral. Seringkali bukan karena sesuatu yang baik yang mereka ceritakan. Semakin buruk seringkali berita itu akan semakin hot. Ada istilahnya sekarang headline news. Itu bisa berjam-jam tuh. Berita-berita yang mungkin musibah, keadaan yang buruk, wabah, ekonomi yang hancur. Dan orang kalau cuma memandang apa yang dunia perkatakan, apa yang dunia tawarkan, hidup kita tuh penuh dengan kecemasan. Disinilah kenapa engkau butuh Tuhan dalam hidupmu sebagai arah pandangmu. Di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan, di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan seperti Yosafat. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih,
Orang yang tidak punya arah pandang itu sulit punya passion, sulit untuk punya gairah dalam hidup. Beda dengan orang yang punya arah pandang. Contoh, jemaat datang ke gereja, kalau dia ngelihat Tuhan dalam keadaan apapun ya, ada semangat gitu. WL bilang, mari kita memuji Tuhan. Wih, semangat betul dia, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi coba perhatiin kalau ada jemaat yang kalau ibadah pujian tuh suka bengong gitu. Saya kan ingat betul Natal GBHMJ 2019 di Neo Soho. Jadi saya dapat satu kehormatan lah, dipercaya untuk menyalakan lilin di atas mimbar. Kan kita lihat semua itu ribuan orang itu yang datang ke acara ke Natal kan. Saya lihat waktu bagian lilin Natal, ketika Ibu Gembala, Ibu Misu lagi menyampaikan renungan, saya lihat betul ada orang nikmatin. Ada yang sampai netesin air mata, dia seka matanya. Ada yang ada yang sibuk sama lilinnya, dia cuma tengok-tengok itu lilin. Yang lebih parah, ada saya lihat orang yang dia lagi ikut renungan lilin Natal, tapi matanya cuma sibuk lihat lampu. Kosong gitu. Kenapa? Gak punya arah pandang. Jemaat kalau dia punya arah pandang, datang ke gereja, semangatnya itu membuat dia melihat mujizat. Betul. Biar sakit udah parah, gembala bilang, ayo yang sakit, yang mau didoakan, maju ke depan. Wih, dengan semangat. Karena dia tahu kemana dia memandang, Yesus. Dia maju ke depan, dia siap. Seringkali saya perhatikan, dia bahkan belum disentuh oleh gembala, dia bahkan belum didoakan, dia udah mengalami hadirat Tuhan. Dia udah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Semangat. Pendeta tanya, Bu sakit apa? Saya sakit kanker. Stadium berapa? 7,5. Bayangin udah 7,5. Pendeta bilang, kuasa Tuhan bekerja, engkau sembuh dalam nama Yesus. Semangat dia bilang apa? Amin, aku percaya. Dan orang-orang seperti ini akan memberikan kesaksian yang di luar nalar. Kenapa? Ada arah pandang. Arah pandang menciptakan passion, semangat, gairah. Dan apa yang terjadi? Dia lihat mujizat Tuhan. Bukankah itu yang terjadi kepada Bartimeus? Orang menyuruh dia diam karena dia buta. Dia berteriak-teriak, Jesus, son of David, have mercy on me. Orang bilang, shut up, diam. Tapi Alkitab katakan, dia berteriak semakin keras. Kenapa? Dia tahu ke arah mana dia melangkah. Tapi jemaat kalau nggak punya arah pandang, biar artalkol, biar itu kepalanya ditumpang tangan sama pendeta. Bukan cuma ditampang tangan, udah setengah dijambak-jambak. Tapi kalau nggak punya semangat, jauh dari kuasa Tuhan. Pendeta bilang, mau didoain apa? Sakit. Sakit apa? Bengek. Walaupun cuma sakit bengek juga sulit sembuh itu. Kenapa? Karena tidak ada arah pandang. Nah, makanya jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingin kita melihat sebuah kenyataan. Apa sih yang membuat kita bisa melihat arah pandang kepada Tuhan? Apa yang membuat kita memiliki tujuan sehingga kita menerima kekuatan di balik arah pandang kita kepada Tuhan? Perhatikan, yang pertama saya catat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Perhatikan baik, akan saya baca Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini kalimat Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku, apa katanya, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus punya arah tujuan. Dia lepas pandangannya dari apa yang ada di belakang, dia ganti dengan apa yang ada di depan. Perhatikan ayat yang berikutnya. Bukan cuma memandang, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari siapa? Allah dalam Kristus Yesus. Cerita yang paling terkenal ketika kita sekolah minggu adalah Abraham dan Lot. Dan yang paling terkenal itu bukan kisah Lot, tapi kisah istri Lot. Kenapa terkenal? Sederhana sekali. Ketika mereka keluar dari musibah penghancuran Sodom dan Gomora, Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Lihat aja ke depan. Jalan terus. Apapun yang terjadi, jalan terus. Tapi kan Alkitab catat, entah why I don't know kenapa dia lihat ke belakang. Mungkin dia ingat rumahnya, mungkin dia ingat kehidupannya. Dia mulai mengganti arah pandangnya dari ke depan ke belakang. Dan apa yang terjadi? Yes, tiang garap. Nah, setan senang sekali menaruh rasa tidak berharga dalam hidup setiap manusia.
Setan senang menaruh rasa tidak berharga, tidak berarti, tidak ada gunanya. Tujuannya apa? Supaya kita nggak bisa fokus lihat kepada Tuhan, dan kita cuma lihat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Apa hubungannya dengan Filipi pasal 3, pendeta? Sederhana. Paulus adalah seorang yang pada waktu itu dipertanyakan kesungguh-sungguhannya ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang pernah ditunjuk untuk menangkap orang percaya, memenjarakan, bahkan membunuh. Dan Paulus itu menjalani pelayanan dengan tekanan. Orang mulai bilang, bukankah dia orang jahat? Bukankah dulu dia menangkapi orang-orang kita? Tapi Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku hanya memandang kepada apa yang ada di depanku. Bukan cuma dia memandang, dia berlari. Kenapa dia bisa berlari? Dia tahu tujuannya kemana. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin betul gitu, bahwa orang-orang bisa melihat kekuatan di balik arah pandangnya kepada Tuhan. Yang pertama, dengan menyadari keterbatasan bukanlah kesalahan. Saya ulang sekali lagi, keterbatasan bukanlah kesalahan. Banyak manusia menjadi underestimate terhadap dirinya karena melihat, saya kan bukan siapa-siapa. Saya ini penuh kekurangan, pendeta. Saya orang yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan saya akan sebut berikutnya dengan istilah 3K. Kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan 3K bisa menyebabkan kesalahan. Saya ulang sekali lagi, 3K bisa menyebabkan kesalahan, tetapi 3K bukanlah kesalahan. Saudara paham gak tuh maksud saya tuh? Saya mau jelasin pelan-pelan gini ya. Pokoknya ngerti gak ngerti ngangguk aja dulu deh. Saya punya anak namanya Michael Revano Tambayong. Nah, ketika dia umur 2 tahun, 1 tahun lebih, itu masa dimana anak-anak mulai belajar dari merangkak, merambat, dan berjalan. Nah, anak saya Michael ini, dia punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Apa kekurangan, kelemahan, keterbatasannya? 3K ini, dia belum bisa berjalan dengan sempurna. Karena itu dia harus merambat, memegang. Dia harus bertumbuh kepada sesuatu untuk berjalan. Nah, ketika dia berjalan, sometimes terjadi sebuah hal yang salah. Karena apa? Kekurangannya tadi, keterbatasan dan kelemahannya. Terkadang dia jatuh, lalu dia terbentur, akhirnya benjol. Bahkan pernah kejadian dia tarik satu kain, ternyata di atas kain itu ada makanan. Dia tarik begini, maksudnya dia mau merambat, akhirnya tumpah semua. 3K dari anak saya menghasilkan sebuah kesalahan. Tapi pertanyaan saya sederhana. Fokus saya sebagai orang tua kepada kesalahannya atau kepada kekurangannya? Fokus saya ketika terjadi hal itu kepada kekurangannya atau kepada kesalahannya? Ada banyak orang berpikir, ya kekurangannya dong pendeta yang kita fokus. No, yang saya lihat adalah kesalahannya. Kesalahannya yang harus diperbaiki. Oh, ternyata dia masih merambat ya. Dan saya nggak tekan anak saya. Saya nggak bilang, kamu nih masih belum bisa jalan, buat apa jalan? Tidak perlu jalan lagi. Mulai sekarang tidak ada jalan-jalan lagi. Kamu. Saya nggak fokus tuh kepada kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Karena saya tahu dia masih berproses. Saya yakin Tuhan itu nggak melihat kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Kalau dia mau pilih orang, dia bisa aja cara yang sempurna. Tapi kan nggak seperti itu, saudara. Alkitab bahkan catat kok dalam Keluaran pasal yang keempat. Musa berkali-kali katakan, Tuhan jangan pilih saya ini nggak pandai bicara. Gadol ha Elohim pekobabu pekobade lausun anauka. Saya pernah jelaskan ini kepada setiap jemaat dalam setiap penyampaian khotbah saya. Dia katakan lausun anauka, aku ini berat mulut dan berat lidah. Kata berat lidah dalam terjemahan itu bukan cuma sekedar tidak pandai bicara. Pandai itu berbicara skill, kemampuan dalam menyusun kata, kalimat, dan bagaimana menyampaikannya. Tapi dia bukan cuma bilang aku tidak berat mulut, dan dia katakan yang terakhir berat lidah. Nah, bahasa lain, terjemahan lain dari kata Gadol ha Elohim pekobabu pekobade lausona anauke adalah gagap. Can you imagine bagaimana Tuhan pilih orang gagap menjadi juru bicaranya untuk bicara kepada Firaun? Tapi kan Alkitab juga catat, melalui Musa sebagai hamba Allah, dia bawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Karena bukan kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang Tuhan lihat dari kita. No, Tuhan mau engkau memandang kemana,
Banyak hamba-hamba Tuhan memberikan kesaksian. Dia bukan orang pandai secara teologi. Dia bukan seorang yang punya kemampuan dalam menyampaikan khotbah. Tapi kenapa Tuhan pakai dengan luar biasa? Ada banyak mujizat, hal-hal yang ajaib terjadi dalam pelayanannya. Karena Tuhan yang menyempurnakan ketika hamba Tuhan ini memandang kepada Yesus. Sama seperti Yosafat. Ayat 12, dia bilang dengan jujur, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju padamu. Yosafat nggak lihat kelemahannya, nggak lihat kekurangannya. Kita tuh penuh kelemahan, saudara. Kita tuh penuh kekurangan. Kita tuh manusia yang terus berproses untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Tapi yang Tuhan mau, kita nggak lihat ke belakang. Kita nggak lihat siapa kita sebenarnya. Yang Tuhan mau fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan itu membesarkan kita dengan membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Sampai sini saudara paham gak masa? Iya. Orang Kristen yang menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa, hidupnya itu jadi lebih berserah gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, dia gak bisa buat tuh kalau itu gak menyertakan Tuhan di dalamnya. Kenapa orang suka lupa berdoa? Kenapa orang suka lupa baca Alkitab? Bahkan orang terlalu malas untuk beribadah. Karena dia pikir saya masih mampu, saya masih bisa. Sampai satu titik, seringkali Tuhan izinkan engkau menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Uang kita bisa habis, jabatan kita bisa dicopot, nama besar kita bisa dihancurkan. Orang-orang yang kita andalkan mereka bisa meninggalkan kita. Tapi ada satu hal yang gak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Siapa namanya? Yesus. Nama yang memberi menang. Makanya Pak, Bu, apa yang membuat kita memiliki arah pandang kepada Tuhan sehingga kita memiliki kekuatan menjalani hidup? Yang pertama dengan menyadari keterbatasan bukanlah kesalahan. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, perhatikan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini kata-kata Paulus itu. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Ini masa lalunya Paulus. Ini dia katakan dengan sangat jujur dalam tulisannya di 1 Korintus. Tetapi karena kasih karunia Allah, apa katanya? Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, apa kata Paulus? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih. Ini yang saya bilang, orang terima kekuatan, kesempurnaan bukan karena kelebihannya, tapi karena anugerah kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus adalah orang yang mungkin dipandang pada zaman itu sebagai seorang yang menakutkan. Dia bahkan gak pantas disebut sebagai murid Yesus. Tapi Paulus gak dengar tuh apa kata orang. Paulus dengar apa kata Tuhan. Hidupnya jadi lebih bergairah. Dia tahu arah tujuannya ke arah mana. Kenapa? Yesus yang bilang kok, aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? YB Tambayong orang berdosa. Setiap kita menyaksikan video ini, kita orang-orang berdosa. Justru karena kita berdosa, Tuhan mau datang. Yang setuju katakan amin. Makanya gak usah dengarlah orang mau bilang apa. Fokus aja sama Tuhan. Orang mau hina, orang mau rendahkan, orang mau pandang sebelah mata, it's okay. Lihat Yesus. Karena apa yang direndahkan, satu kali akan Tuhan angkat lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Dunia menghargai kita kalau kita nih something. Makanya orang ubah dirinya supaya kelihatan lebih menarik. Makanya paling bahaya tuh aplikasi yang mengubah wajah itu. Filter. Ini ngeri. Sekarang kan filter gitu, yang muda bisa jadi tua. Yang repotnya itu yang tua. Yang tua juga bisa jadi muda. Mau orang ubah gara-gara apa? Itu aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Orang coba ubah dirinya. No, udahlah. Siapapun saudara, kita berharga di mata Tuhan. Lihat Yesus saja. Karena ketika Tuhan yang menyempurnakan, apa yang buruk menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Yang setuju katakan amin. Tapi saya suka dihina, pendeta. Saya suka diolok-olok. Bahkan saya suka dikutuk sama orang karena saya bukan siapa-siapa. Biarkan orang Indonesia punya peribahasa. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya kan? Ya itu, tapi buat orang Manado kayak saya itu anjing menggonggong, nanti orang potong ya. Hidup ini gak usah denger orang lah. Orang bilang, ya kamu itu nanti akan lebih beruntung kalau begini, begitu, belum tentu. Ada satu jokes ilustrasi. Jadi di satu rumah sakit ada dua pria masuk gila. Dokter tanya, kenapa ini dua orang ini gila ini, kenapa nih, kasusnya apa nih? Keluarganya bilang, Pak, laki-laki yang pertama ini dia gila karena dia cinta seorang wanita namanya Lulu. Ini nama tidak ada hubungannya dengan siapapun ya. Saya cuma pakai sebagai bentuk inisial aja.
Jadi yang pertama ini gila karena nggak bisa menikah dengan wanita yang dia cinta, namanya Lulu. Jadi yang pertama ini dia gila gara-gara dia tidak bisa menikah dengan Lulu. Oh gitu, dokter catat, oke. Lalu yang kedua ini gila kenapa? Pak, laki-laki yang kedua ini yang jadi gila, dia jadi gila justru karena dia menikah sama Lulu. Saudara, kalau kita mau jadi sesuatu yang bermasalah, seperti apapun keadaannya kita bisa bermasalah. Tapi begitu juga sebaliknya. Orang bisa bahagia, orang bisa sukses dengan apapun kondisi dan keadaannya. Kenapa? Tuhan yang menyempurnakan. Tapi apa yang harus kita miliki? Arah pandang. Seperti Yosafat. Yosafat lihat kekuatan, kemenangan, kuasa Tuhan terjadi. Karena dia tahu kemana dia berjalan. Hidup kita harus berjalan kepada Tuhan, supaya janji-janji firman-Nya tergenapi bagi kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk share firman Tuhan hari ini. Walaupun hamba tidak dapat menyampaikan keseluruhan poin dari tema yang hamba sudah siapkan, tapi hamba percaya salah satu poin ini akan menjadi rema yang baik, yang mengingatkan kami bahwa bukan kelemahan kekurangan kami yang harus kami lihat, tapi kepada Yesus kami memandang. Berkati Tuhan agar firman ini tidak tertabur dengan sia-sia, tapi berakar, bertumbuh dan berbuah. Diberkatilah kami mendengar, meremakan dan mengerjakannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.